Oke, kita bahas yuk. Kita semua pasti pernah kan kesal sendiri gara-gara lupa hal-hal sepele yang harusnya gampang diingat. Tapi gimana kalau saya bilang, lupa itu justru tanda otak kita sehat? Kamu berdiri di tengah ruangan, bengong, bener-bener kosong, mencoba mengingat lagi, tadi gue mau ngambil apa ya? Rasanya familiar banget kan? Padahal baru 5 menit yang lalu salaman, namanya langsung hilang gitu aja dari kepala. Aduh, ini kejadiannya lebih sering dari yang kita mau akui deh. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Kenapa sih otak kita gampang banget lupa hal-hal trivial kayak gini, tapi bisa ingat dengan jelas kejadian memalukan dari 10 tahun yang lalu? Jawabannya bakal mengubah cara kamu mandang ingatanmu selamanya. Yep, kamu nggak salah dengar. Lupa itu bukan sebuah kelemahan atau bug. Dalam pembahasan singkat kali ini, kita akan lihat bareng-bareng gimana lupa itu sebetulnya adalah salah satu alat paling canggih yang otak kita punya. Kita sering banget kan nyalahin diri sendiri, mikir, gue pelupa banget, jangan-jangan nggak pinter nih. Tapi mitos itu salah kaprah banget. Sains justru nunjukin hal yang sebaliknya. Coba bayangin ini, setiap hari otak kamu itu dibombardir sama informasi setara 34 GB. Itu gede banget, mustahil buat nyimpen semuanya. Kalau otak nekat nyimpen semua, bisa-bisa langsung ngeheng. Jadi intinya gini, otak kamu itu pintar. Dia secara aktif dan cerdas memutuskan mana yang harus disimpan dan mana yang harus dibuang. Lupa itu bukan sistem yang gagal. Justru itu adalah sistem yang lagi bekerja dengan sempurna buat jaga kita tetap waras dan fokus ke hal yang beneran penting. Oke, yuk kita bedah lebih dalam gimana filter keren ini bekerja. Kenapa ya beberapa kenangan bisa awet seumur hidup, sementara yang lain hilang dalam hitungan detik? Jadi gimana cara otak milih-milih? Gampangnya, semua itu soal relevansi dan emosi. Pengalaman yang punya muatan emosi kuat, entah itu seneng banget, malu, atau takut, itu bakal langsung dicap penting banget. Nah, sebaliknya, sarapan yang kamu makan tadi pagi, kecuali itu sarapan terbaik seumur hidupmu, otak bakal nganggap itu data rutin. Dan, ya udah, buang aja. Nah, ini contoh paling gampang. Pernah masuk ke dapur terus tiba-tiba lupa mau ngapain? Itu namanya efek pintu. Otak kita nganggap ngelewatin pintu itu kayak ganti adegan, jadi dia ngebuang informasi dari adegan sebelumnya biar bisa fokus ke yang baru. Ini bukan error, ini namanya efisiensi. Banyak dari kita suka bangga bisa multitasking kan? Tapi faktanya otak kita itu nggak dirancang buat itu. Pas kamu coba ngerjain 3 hal sekaligus, otak itu sebenarnya cuma loncat-loncat fokus. Akibatnya, nggak ada satupun informasi yang dapat perhatian penuh buat ditandai sebagai penting untuk disimpan. Tidur? Nah, disinilah keajaibannya terjadi. Waktu tidur itu adalah saatnya otak kita beres-beres, nyortir informasi seharian, dan mindahin kenangan penting ke gudang jangka panjang. Kalau kamu kurang tidur, proses krusial ini keganggu, dan kenangan hari itu bisa bocor dan hilang gitu aja. Pas kamu lagi stres, otak langsung masuk ke mode survival. Prioritas utamanya adalah waspada terhadap ancaman. Di mode ini, di mana kamu naruh kunci mobil, itu dianggap super nggak penting dibandingin sumber stres kamu. Jadi, ya otak akan membuangnya. Oke, sekarang kita udah ngerti kenapa kita lupa. Kabar baiknya adalah kita bisa kerja sama dengan sistem otak kita, bukan malah melawannya. Yuk kita lihat 5 cara simpel buat ngebantu filter otak kita mengingat hal-hal yang emang kita pengen ingat. Setiap langkah ini intinya adalah cara kita ngasih sinyal ke otak, "Hey, ini penting." Pertama, fokus sama satu kerjaan biar nggak kena error multitasking. Kedua, ulangi nama orang baru dengan suara keras. Pengulangan itu ngasih sinyal penting. Ketiga, hubungkan info baru dengan emosi atau cerita, biar ada cap emosional yang disukai otak. Tentu aja, tidur yang cukup biar otak bisa kerja nyortir data. Dan terakhir, tuliskan hal-hal kecil. Ini ngebantu otak kita jadi nggak penuh dan bisa fokus ke gambaran yang lebih besar. Oke, kita sampai di bagian akhir nih, di mana kita akan merangkum semuanya dengan sebuah perubahan cara pandang yang penting. Mungkin tujuan kita seharusnya memang bukan untuk mengingat segalanya. Jadi, lain kali kamu lupa di mana naruh ponsel, jangan marah sama diri sendiri. Ingat, itu adalah tanda otak kamu lagi kerja keras, nyaring sampah informasi, biar ada ruang buat hal yang beneran berarti. Ingatan yang selektif itu bukan ingatan yang rusak. Itu adalah ingatan yang super efisien. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang ingin kamu pastikan untuk selalu kamu ingat?